Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان رسوله القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإيمان القائل في كتابه القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا Allah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia ini, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah jelas dan tegas bahwa dalam ayat ini kita sebagai manusia harus sadar, tunduk, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah, karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tidak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, zakat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah itu sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah dan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tata cara dan perinciannya seperti sifat, waktu, tempat dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional. Contoh ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan secara detail. Ibadah ghairu mahdhah dapat berbentuk seperti zikir, bersedekah, berbuat baik pada orang lain, menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Dan termasuk juga aktivitas dalam mencari ilmu itu juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah, namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tetapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ternyata ia tergolong amal
dunia karena didasari niat yang buruk. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.